Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil qabul wal husul wa ijabati kullil mas'ul wa naili kullil ma'mul wa ila hadrati sayyidina Muhammadin Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ila arwah jami'ali wa ashabi wa azwaji wa dhurriyyati wa ahli baiti wa ala sa'iri atba'i millati min ahli sunnatihi wa jama'atihi wa ila arwah jami' ulama'il amilin wal awliya'is salimin wa jami'il muallifil kutub wa khususan muallifil kutub allati ta'allamnaha wa 'allamnaha wa nakhussu khususan ila muallif hadzal kitab al-imam Tahir bin Shalih rahimahullahu ta'ala wa ila arwah jami' masyayikhina wa ustadina wa muallimina khususan Syekhina Kiai Haji Syekh Razi bin Kiai Haji Abdul Rahim wa ila arwah jami' ulama'il babakan jiwari insyaallah wa ila arwah jami'il muslimin wal muslimat fi hadhihi al-baldah madadana bimadadihim wa 'ada 'alaina min barakatihim wa amtir 'alaina ghaisa karamatihim atabana wa sabakumullah syai'u lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hasbi wa kafa wa salatan wa salaman ala habibihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana yassir wa'in ya karim waftah bil haqqi wa anta fattahul alim. Amma ba'du. Hadratul mukarramun, para alim, para kiai, para sesepuh, para ustadz bil khusus yang kita hormati, Ketua DKM Musholla Asyariah Bapak Eko Novianto beserta jajaran kepengurusan, tak lupa Bapak jamaah sekalian yang sama-sama hadir, yang insya Allah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas izin Allah, atas pertolongan Allah pula pada malam hari ini, alhamdulillah kita semua dimudahkan oleh Allah, diringankan langkah kita untuk hadir ke majelis ta'lim. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ta'lim ini menjadi asbab, menjadi sebab, menjadi wasilah bertambahnya ilmu kita, bertambahnya iman kita, dan bertambah ma'rifatnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu kita juga berharap hadirnya kita ke majelis ta'lim ini menjadi amal soleh, menjadi amal kebaikan yang kita rasakan tidak hanya di akhirat nanti, insya Allah dirasakan pula di dunia yang sebentar ini, lebih-lebih nanti di akhirat, ya, lebih-lebih nanti di akhirat. Dalam Kutubul Hikayah, dalam beberapa kitab hikayat, diceritakan ada seorang perempuan, Pak, ya, ada perempuan namanya Sayyidah Miskinah, perempuan yang biasa-biasa saja, ibadahnya nggak muluk-muluk, standar kayak kita di sini aja ibadahnya, yang wajib-wajib saja. Nah, ketika meninggal dunia, singkat cerita dalam Kutubul Hikayah itu diceritakan, ketika wafat oleh Allah diizinkan para wali-wali Allah, para kekasih Allah itu bertanya kepada Sayyidah Miskinah yang telah oleh Allah dimasukkan ke dalam surga, dengan sangat mudah dimasukkan ke surganya Allah. Padahal ibadahnya biasa-biasa saja, bukan ahli tahajud, bukan ahli baca Quran sehari hatam, bukan. Ya pokoknya dia syariah banget gitu lah, kita banget gitu. Tapi oleh Allah dimudahkan masuk surganya itu.
Akhirnya oleh para kekasih Allah ini ditanya Sayyidah Miskinah ini, bimanil tihadil manjilah ya miskinah, engkau ini kok mudah sekali masuk surga Allah? Amalan apa, ibadah apa ketika di dunia yang bisa menyebabkan engkau mudah masuk ke surganya Allah? Oleh Sayyidah Miskinah dijawab, ya ibadah saya ya begitu-begitu aja. Di dunia sama kayak yang nanya-nanya itu. Tapi kata beliau, saya dimudahkan masuk surga Allah ini, kata Sayyidah Miskinah, di majalisil ilmi wa dzikri allati kuntu ahrisu 'alaiha fid dunya. Saya ini sholat seperti umumnya orang, baca Quran ya sebulan hatam, biasa standar. Tapi saya kalau mendengar ada majelis taklim di tempat saya hidup dulu, ahrisu 'alaiha, saya paling semangat hadir. Hadir aja Pak, ngantuk juga nggak apa-apa. Yang penting hadir. Cuma kalau ngantuk aja kan sayang gitu Pak. Mendingan di rumah kalau ngantuk kan. Jadi allati kuntu ahrisu 'alaiha, yang saya semangat datang ke majelis taklim. Jadi nggak pernah alpa gitu kalau hadir ke majelis taklim. Itu yang menyebabkan Sayyidah Miskinah yang ibadahnya biasa-biasa saja, yang bukan ahli sedekah, bukan ahli tahajud, tapi dimudahkan Allah masuk surga. Berkahnya semangat hadir ke majelis taklim ya, majelis ilmu. Mudah-mudahan kita juga termasuk seperti beliau Sayyidah Miskinah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah jamaah sekalian, kita akan masuk ke pembahasan kitab Jawahirul Kalamiyah, masih tentang sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat ini penting sekali dipelajari. Nampaknya seperti remeh Pak ya, karena kita belajarnya udah dari dulu tahu gitu, dari sejak kecil sudah dipahami. Nah tapi justru kita kadang belum tahu persis seperti apa seharusnya kita meyakini sifat-sifat wajib Allah. Dan mengenal sifat wajib Allah ini Pak adalah salah satu cara agar kita ma'rifatullah. Apa itu ma'rifatullah? Kenal Allah. Jadi kalau kita ingin kenal Allah, belajar sifat-sifatnya Allah. Oh, kita akan kenal Allah itu maha sayang, maha kasih, maha sabar. Allah itu ya dengan cara mengenal sifat-sifat Allah, ma'rifatullah. Karena memang kita diciptakan itu agar tujuannya apa? Satu, mengenal Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk liya'budun. Liya'budun itu menurut tafsiran ulama apa ya? Liya'budun itu ay liya'rifuni. Aku ciptakan engkau manusia dan jin agar engkau kenal kepadaku, agar kenal nih siapa yang menciptakan kita. Ya, dalam hadis qudsi dijelaskan, kuntu kanzan mahfiyan, kata Allah. Kuntu, saya ini, kata Allah, kanzan mahfiyan, fa aradtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa likai u'rafa. Saya ini, kata Allah, sesuatu yang tersembunyi, yang orang tidak tahu tentang saya. Tidak ada satupun makhluk yang tak tahu siapa Allah. Nah saya ini ingin sekali, kata Allah, dikenal oleh selain saya. Makanya fakholaqtul khalqa, saya ciptakan makhluk ini. Tujuannya itu apa? Likai mu'arafa. Jadi Bapak diciptakan Allah ini untuk kenal siapa yang menciptakan, yaitu Allah. Caranya kenal kepada Allah yaitu dengan cara mempelajari sifat-sifat Allah yang begitu banyak sifat Allah ya. Tapi yang wajib kita imani, yang wajib kita ketahui adalah hanya 20. Nah kemarin kita sudah mempelajari bagaimana caranya meyakini sifat wajibnya Allah, qiyamuhu binafsihi. Kemudian sudah juga mempelajari, memahami wahdaniyatnya Allah ya, wahdaniyat fid dzat, wahdaniyat fis sifat, dan wahdaniyat fil af'al. Nah sekarang kita di halaman 8 akan membahas
kaifa al-i'tiqadu bi'ilmillahi ta'ala. Ya, di antara sifat wajib Allah yang akan kita pahami malam ini adalah sifat wajib Allah, yaitu ilmu. Nah, bagaimana ilmu ya? Allah itu maha mengetahui. Ilmu itu artinya maha mengetahui. Nah, bagaimana ditanamkan dalam hati kita Allah itu maha mengetahui, itu seperti apa maksudnya? Nah, di sini dijawab, huwa, yaitu anak takidah, kita menanamkan keyakinan di dalam hati kita. Keyakinan di dalam hati kita, annallaha ta'ala mausufun bil ilmi wa annahu bi kulli syai'in alim. Jadi yang pertama, kalau kita benar-benar percaya Allah itu punya sifat ilmu, maha mengetahui Allah itu, tanamkan dalam hati kita bahwa Allah maha tahu terhadap segala sesuatu. Bi kulli syai'in. Ya. Bi kulli syai'in itu semuanya Allah tahu, yakin. Tidak ada satupun yang Allah tidak tahu. Yang remang-remang aja Allah nggak bisa sama Allah ya. Semuanya jelas. Inkishaf itu jelas sekali Allah ya. Melihat makhluk itu semuanya jelas. Jadi yang pertama, tanamkan dalam hati kita bahwa Allah itu maha tahu segala sesuatu ya. Itu yang pertama. Kemudian ya'lamul asya'a kullaha. Allah tahu semuanya. Semuanya itu apa isinya? Dohiroha wa batinaha. Ya. Allah tahu yang nampak dan yang tidak nampak. Jadi Allah semua tahu, yang nampak, yang tidak nampak Allah tak, yang dohir, yang batin. Beda dengan kita ya. Kalau kita yang nampak saja kadang nggak tahu. Bapak tanpa kaca bisa nggak tahu belakangnya leher ini? Nggak tahu. Seumur-umur ya kita nggak tahu belakangnya leher kita ini. Kita bisa tahu itu karena apa? Karena foto mungkin ya di belakangnya ada kaca gitu kan, atau difotoin orang. Kita yang dohir saja yang kelihatan tidak tahu. Ya. Alis tahu nggak Pak? Bapak kalau nggak pakai kaca tahu nggak alis Bapak kayak gimana? Yang nggak tahu ya. Telinga Bapak kalau nggak pakai kaca, ya nggak tahu telinga itu. Tuh, jadi yang dohir saja manusia ini penglihatannya terbatas. Apalagi yang batin, yang di dalam tubuh kita, jantung kita di dalam udah kayak apa bentuknya, gitu Pak ya. Di dalam itu kayak apa kita, paru-paru udah kayak apa, apalagi yang biasa dijarcokin gitu Pak ya. Apalagi yang biasa ngerokok udah kayak apa itu, paru-parunya gitu kan, nggak pernah tahu kita. Di dalam tubuh kita ada apa nggak pernah tahu. Tapi kalau Allah dohiroha wa batinaha, melihat batin kita itu sama seperti melihat dohir, jelas sekali gitu ya. Itu jadi meyakini bahwa Allah itu tahu yang nampak dan tahu yang tidak nampak. Wa ya'lamu adada habbatir ramli ya. Kemudian Allah juga tahu ya jumlah butiran pasir. Saking Allah Maha tahu jumlah pasir di muka bumi ini ada berapa biji, ada berapa butir, Allah tahu Pak. Pernah hitung Pak? Kurang kerjaan amat ya. Jadi pasir jangankan kita sedunia, ember aja kalau gitu udah kerepotan kita ya. Terus buat apa gitu? Makanya nanti kalau 17 Agustus lombanya lomba ngitung pasir gitu. Kira-kira pada ada pesertanya enggak gitu ya? Allah itu tahu jumlah butiran pasir di dunia ini Pak. Tahu jumlahnya berapa tuh tahu. Kenapa Allah tahu jumlah butiran pasir? Nah, gitu ya. Kenapa? Bapak pernah gak lihat ada orang kalau di kampung itu menggembala bebek? Apa itu? Ngangon kalau bahasa di kampung saya. Ngangon bebek Pak ya. Itu bebek kan bukan 10-20, panjang banget, sejalan itu penuh. Kira-kira Bapak nggak bisa nggak ngitung jumlah bebek itu? Yang ngitung ini ke depan ya, yang belakangnya ke depan lagi, yang depan ke belakang lagi. Waduh, nggak repotin banget ini bebek ya. Jadi nggak pernah kehitung ini finalnya berapa ini.
Nah, tapi kalau nanya sama yang tukang bebeknya, nggak usah ngitung lagi Pak. Berapa jumlah bebeknya? 1245. Oh, tukang bebeknya tahu jumlah yang menurut kita keder banget ngitungnya, apalagi sudah di kandang misalnya sudah gitu. Kenapa tukang bebek itu tahu jumlah bebek? Karena yang punya bebek gitu. Jadi karena yang punya bebek, jumlah bebek yang menurut kita bingung, ya gampang aja ngitungnya. Allah juga sama. Kita kalau pakai logika, masa iya Allah bisa? Ya bisa banget ya, karena yang punya butiran pasir itu adalah Allah. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Wa adada qataratil matar, bukan hanya butiran pasir Allah tahu, tapi Allah juga tahu jumlah tetesan air hujan. Kalau hujan itu Pak, tetesannya Allah tahu jumlahnya. Ya karena tadi Allah yang menciptakan, Allah yang punya. Nah itu jadi itu betapa ilmunya Allah, pengetahuannya Allah itu sudah di atas rata-rata lah kalau manusia gitu ya. Sangat-sangat luar biasa. Wa aurati sajarin, Allah tahu jumlah aurok itu daun-daun yang ada di pepohonan di muka bumi ini. Nah, Bapak punya apa di depan rumah? Pohon apa? Belimbing, mangga. Pernah gak dihitung-hitung itu daunnya? Ya kalau ada uangnya sih lumayan Pak ya, daripada ke pabrik menghitung di depan ini aja kan. Nah, Allah itu tahu jumlah daun yang ada di pohon di seluruh dunia ini. Jadi itu saking ilmunya Allah di luar batas. Wa ya'lamu sirra wa akhfa. Allah juga tahu yang tersembunyi, bahkan lebih dari yang tersembunyi. Sirra wa akhfa. Jadi kalau ada hati, di dalamnya hati lagi Allah tahu. Sirra wa akhfa. Yang paling tersembunyi dari manusia itu apa Pak? Hati Pak ya. Yang gak paling diketahui adalah hati. Nah, bagi Allah, tahu Allah itu ya. Bapak hatinya sekarang lagi kemana, tahu Allah. Kalau saya kan Bapak ada di musola, mungkin pikirannya ke musola. Bapak lagi megang kitab Jawahirul Kalamnya, ya lagi baca. Tapi kan nggak tahu persisnya. Bisa saja lagi baca pikirannya tagihan, kan? Utang, ya macam-macam. Nah gitu ya. Allah itu tahu kita hatinya lagi ngapain, ikhlas apa tidak, tujuan datang ke majelis taklim. Allah tahu segala-galanya. Nah, kemudian la tahfa alaihi khafiyatun wa ilmuhu laisa bimuktasab. Nah, ini hebatnya lagi Allah itu, ilmunya, pengetahuannya tidak diperoleh melalui belajar, ya. Muktasab, Allah itu tidak muktasab. Bapak bisa pinter, bisa baca, bisa ngitung, ya karena belajar dulu. Ya. Enggak sekolah tapi belajar gitu Pak ya. Jadi belajar itu kamu harus sekolah gitu kan. Jadi otodidak juga termasuk belajar gitu Pak ya. Jadi Allah itu pengetahuannya laisa bimuktasab, bukan hasil belajar. Jadi jangan dibayangkan Allah punya guru, Allah lulusan SMA mana, jangan ya. Misalkan gitu ya, Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak sama dengan kita. Nah ini kalau kita sudah meyakini pemahaman-pemahaman tadi dalam hati, maka kita sudah benar-benar mengimani, ya, percaya Allah itu punya sifat ilmu. Jadi saya ulang, ketika kita meyakini ilmunya Allah, ya, berarti kita dalam hati sudah meyakini Allah tahu segala-galanya, yang jelas, yang tidak jelas, yang dohir, yang batin, yang tersembunyi, yang lebih dari tersembunyi, dan ilmunya Allah tidak hasil belajar. Kalau sudah ditanamkan itu dalam hati, berarti kita sudah sah imannya, meyakini sifat apa? Ilmunya Allah. Ya. Dan ilmunya Allah itu Pak mendetail gitu Pak. Tahunya itu detail, terperinci. Terperinci Allah itu tahu. Ya. Allah tahu datnya sendiri. Jadi Allah itu punya dat ya, dirinya. Kalau manusia fisik, kalau manusia, Allah kan tidak berfisik ya. Jadi Allah itu tahu dirinya kayak apa tuh Allah tahu. Dohirnya, batinnya. Kemudian Allah juga tahu sifat-sifat wajib yang ada pada dirinya. Allah punya sifat wujud, Allah punya sifat qidam, Allah tahu. Ya namanya semuanya berarti nggak ada yang terkecuali kan ya.
Allah juga tahu sifat yang mustahil bagi dirinya. Allah tuli, Allah tahu. Tidak tuli maksudnya ya. Allah misalkan mustahil buta, Allah tahu. Allah mustahil mati, Allah tahu. Jadi semua sifat yang wajib, yang mustahil Allah tahu. Dan sifat-sifat mungkinat, sifat-sifat yang berkaitan dengan makhluk. Jadi Allah tuh tahu sekali. Jumlah nafas manusia Allah tahu Pak ya. Jadi nafas kita dari jam 6 pagi sampai sekarang kita tahu nggak Pak? Ya ngapain juga gitu kan. Kalau kita kan begitu. Ngapain juga ngitung-ngitung nafas. Ngitungnya juga pakai apa kan? Kalau ngitung nafas gimana? Masuk dinarik satu apa gimana itu? Aturan teorinya gimana itu? Ya makanya susah ya. Tapi Allah tahu jumlah nafas yang keluar masuk ini tahu. Bukan hanya jam 6 pagi sampai sekarang, sepanjang hidup dari mulai lahir sampai meninggal dunia kita nanti, jumlah nafas kita Allah tahu. Mendetail tahu itu Pak ya. Mendetail. Nah, kemudian juga Allah tahu mana yang manfaat bagi kita, mana yang tidak manfaat bagi kita. Ya, yang berbahaya bagi kita, yang tidak berbahaya bagi kita. Makanya dalam hidup ini Pak ya, jangan memponis segala ketentuan Allah dengan kacamata kita. Kita ini kan sok-sokan Pak. Kalau ditakdirkan oleh Allah misalkan yang punya toko kebakaran contoh Pak ya, langsung menurut kacamata kita Allah tidak sayang, Allah dolim kepada kita. Pakai kacamata lagi, padahal Allah membakar toko kita itu, Allah tahu ini yang bermanfaat ini. Bahaya kalau tokonya maju terusnya ya. Bahaya ini kalau tokonya besar, punya cabang di mana-mana. Karena baru punya toko satu aja sama tetangganya nggak nyapa gitu kan. Sudah merasa kaya gitu kan. Bayangkan kalau punya 10, kayaknya Allah Nah itu ya. Jadi setiap ada apa yang menimpa kita, yakinlah ini sudah dipilihkan oleh Allah yang baik bagi kita. Jadi kalau dapat musibah apa tuh pakai kacamata Tuhan. Jadi Allahnya yang dilihat. Allah itu siapa? Yang menetapkan itu siapa? Karena Allah lebih tahu mana yang bermanfaat bagi kita, mana yang tidak. Gitu ya. Nah ini Allah itu sampai ke sana, mengurus kita manusia itu sampai ke sana. Ada hikmah dari setiap yang menimpa kepada kita. Walaupun tidak semua orang diberikan hikmah seketika gitu ya. Gitu kan? Tidak beri hikmah seketika. Gitu ya. Jangankan musibah Pak ya. Jangankan sakit misalnya, Bapak ketusuk duri saja kaki itu ada manfaatnya Pak. Yang remeh-temeh seperti itu ada manfaat, ada tujuan takdirnya, ada manfaatnya. Makanya kata Nabi, mayusibul muslima min nasobin wala wasobin wala hammin wala huznin wala ada wala ghammin. Jadi apa yang menimpa seorang yang beriman, mau pusing, ya, mau sakit, mau susah, mau capek, yang menimpa kita orang Islam, sampai kata Nabi hatta syauka yusyakuha, sampai kalau kaki kita kena tusuk duri, itu Pak ya, itu ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Kafarallahu lahu min khotoya. Dengan tertusuk kaki kita oleh duri, ribuan dosa kita dilebur oleh Allah. Gitu kan? Tapi jangan iseng-iseng nyari duri terus ditusuk-tusukin Pak. Wah biar diampuni dosanya, istighfar malas kita ya. Dosa terus, istighfar malas, sudah jadi jarum aja pasang 10 di depan rumah, ditusuk-tusukin gitu kan. Karena ada hadis Nabi katanya apa? Kalau ketusuk duri kakinya kafarallahu biha khotoya, dosanya diampuni oleh Allah. Itu beda lagi judulnya kalau nyari sengaja-sengaja gitu ya. Makanya dulu ketika zamannya perang Rasulullah, orang yang mati di medan perang dihukumi syahid. Ada sahabat Nabi yang ketika perang sudah kena tumbak dadanya, tapi nggak mati-mati. Pengen mati syahid katanya. Tombaknya ditusukin lebih dalam biar mati syahid. Wah, sahabat kagum, Masya Allah, ini sahabat Nabi syahid.
Terdengar oleh Rasulullah, wa huwa finnar, katanya. Itu orang yang mati di medan perang itu di neraka, kata Rasulullah. Kenapa? Karena dia matinya itu bukan karena mati ketika medan perang, itu mah bunuh diri gitu Pak ya. Bunuh diri. Jadi teks hadis itu jangan dimanai berarti harus ditusuk-tusuk kakinya, jangan. Jadi orang yang mati syahid itu ya benar-benar mati oleh tusukan tumbak itu Pak ya. Kalau sampai didorong supaya mati, ya itu nanti hukumnya qatlun nafsi, bunuh diri, ya tidak ada balasan kecuali nerakanya Allah. Nah itu, jadi setiap yang menimpa kita itu sudah dipilihkan oleh Allah dan Allah tahu itu yang baik buat kita. Tapi ya lagi-lagi manusiawinya begitu Pak. Kalau menimpa yang gak enak-enak tuh kita kadang langsung suudon Pak ya, penyakitnya tuh. Kenapa terus baru 2 tahun baru nerima gitu kan. Wataknya manusia memang begitu, mengeluh. Ya innal insana khuliqa halu'a. Jadi manusia itu memang tipenya begitu. Jadi sudah dari sononya tukang ngeluh gitu Pak ya. Tukang ngeluh gitu kan. Padahal ada hikmah di balik itu. Ada seorang datang kepada kiai. Kiai pusing saya. Kata siapa? Kata kamu ini, karena memang tugasnya kiai terima pusing umatnya gitu Pak ya. Kita kalau pusing-pusing kan ke kiai kiainya. Karena paramek sudah enggak mempat ini. Jadi bukan pusing kepala, memang udah banyak beban. Nah, karena memang ulama itu ya cirinya dikatakan dalam kitab al-ulama hum alladzina yanfuruna al-ummah bi'ainir rahmah. Cirinya ulama itu Pak, cirinya kiai, ulama itu kalau lihat umat itu melas gitu, melas tuh sayang. Jadi punya sifat rahmah. Kalau sama umatnya tuh saya kasihan terus, ya. Jadi ketika datang kepada ulama, kepada kiai itu, kenapa kamu pusing? Ya, kata kiai itu, kenapa pusing? Saya ini, ya, sudah senang perempuan, katanya. Kata laki-laki ini, curhat gitu ya. Senang perempuan, ya, sudah saya lama, perempuannya juga senang saya, keluarganya senang semua, sudah menentukan tanggal pernikahan Pak. 3 hari lagi acara hak, mendadak keluarga perempuan dibatalkan. Waduh itu gimana larangnya itu ya? Sakitnya gimana? Undangan udah nyebar di masyarakat Pak. 3 hari sebelum itu dibatalkan tiba-tiba, mendadak lagi. Bagaimana itu Pak kalau di posisi Bapak kayak gitu? Wah udah angot-angotan kita, udah marah-marah. Apa kata kiai itu? Qadarullah wa masya'a fa'al. Itu sudah kehendaknya. Kamu maksa gimana pun gak akan berubah gitu kan. Yakinilah yang ditetapkan Allah itu pasti baik. Pasti baik. Yang menurut kamu perempuan yang itu yang paling baik ya, yang paling cantik, yang paling mengerti kamu seakan-akan ya sekarang. Nanti kalau sudah nikah kita gak pernah tahu. Gitu ya, kata kiai, kamu gak pernah tahu nanti akan terjadi apa sama perempuan itu kalau kamu nikahi. Ya, jadi ketika tertimpa musibah dan dalam hadis memang sunnahnya begitu ya. Qadarullah wa masya'a fa'al. Yang sudah ditakdirkan Allah ya sudah. Ya jangan dikeluhkan, jangan protes karena diprotes pun gak akan pengaruh Pak. Ada orang misalkan tabrakan, gitu ya. Terus ngeluh, kira-kira bisa berubah lagi gak tuh? Kakinya patah gitu, habis patah ngeluh, marah-marah sama Tuhan. Kira-kira kakinya normal lagi nggak ngeluh-ngeluh? Ya. Jadi wajarul qadar. Makanya kata Imam Ali bin Abi Thalib, in sobarta ya wajarul qadar wa anta mahjur. Ketika kamu tertimpa musibah dan kamu sabar, itu bukan berarti ketentuan Allah akan berubah, tidak akan berubah Pak. Ada orang tabrakan tadi, kita sabar. Ya tidak akan berubah apa-apa sabar itu kan. Kalau udah tertabrak kakinya patah, dengan sabar sembuh nggak? Ya tidak, kaki tetap patah. Tapi bedanya apa? Kata Imam, wa anta mahjur. Tapi kamu dapat pahala dari kesabaran itu. Itu bedanya itu Pak ya. Kalau ada yang nggak enak, kita sabar, tidak akan berubah kodo-koda, tapi kita dapat pahala. Wa anta mahjur kata Imam Ali. Tapi wa in jajarta jaro alaikal qadar wa anta mahzur. Kalau yang pertama mahzurnya pakai jim Pak ya, yang kedua mahzur pakai zai. Beda
tidak arti nanti. Tapi kalau kamu ditimpa musibah yang gak enak-enak, yang pahit-pahit dalam hidup, kemudian apa? Protes sama Allah, gak ridho, tidak akan merubah takdir. Qadar itu akan tetap berlaku. Tapi apa? Wa anta mahjur, kamu dapat dosa. Bedanya itu. Jadi mau pilih mana? Mau dosa, mau pahala gitu Pak ya. Tidak akan merubah qadar Pak. Sabar gak sabar akan terjadi sudah. Ya karena memang itulah Tuhan gitu ya. Semaunya Tuhan, terserah Tuhan. Tidak itu makhluk. Jangan sok-sokan jadi itu Tuhan seperti yang kita mau gak bisa. Ya, jangankan Tuhan, bos saja Pak, bos di perusahaan Pak. Ya semau bos mau mencat kita terserah. Mau ngangkat gaji kita boleh nggak bos kita? Mau mencat? Mau kerja terus tapi gak digaji bisa nggak? Terserah dia, suka-suka di. Karena itu baru levelnya bos perusahaan Pak. Udah semau-maunya nggak apa-apa silakan. Karena dia yang punya karya. Apalagi itu Tuhan. Jadi jangan bertanya kalau kita kena musibah, kenapa ini saja? Jadi Allah itu bukan untuk ditanya, justru kita yang ditanya. La yus'al amma yaf'al kata Al-Quran, wa hum yus'alun. Ya. Allah itu nggak boleh ditanya kenapa Allah menciptakan saya menderita, nggak bisa Pak. Tapi yang ditanya kenapa kamu beribadah kepada saya kata Allah ya. Nah itu setiap segala sesuatu yang menimpa kita ya pasti ada hikmahnya seperti tadi. Nah tadi yang ditinggal nikah itu Pak, akhirnya terpaksa menikah dengan orang lain lelaki. Ya sudahlah kalau kata Kiai sabar saja, nerima saja, ada hikmah, pasti ada tujuan baik. Menikah dengan perempuan lain, 2 bulan kemudian Pak, itu yang calonnya dulu gak jadi itu terjangkit penyakit kanker rahim ya. Kanker rahim sudah parah. Ternyata ketika kalau bahasa orang zaman dulu ketika pacaran mungkin Pak ya, ketika pacaran itu sudah ada penyakit di rahimnya Pak. Jadi ketika dicek itu sudah kanker stadium 4, sudah terakhir. Baru 2 bulan menikah baru kedeteksi rahimnya kena kanker. Dan sebulan kemudian bulan ketiganya meninggal dunia Pak. Coba ini hikmahnya itu begitu Pak. Bayangkan kalau si laki-laki ini kekeh gitu Pak ya, maksa nikah sama yang calon itu, mungkin menderitanya itu akan lebih parah dari tinggal kawin. Jadi mending tinggal nikah apa mending tinggal mati pilihannya kan. Allah itu luar biasa. Ketemunya tuh nanti hikmahnya gitu ya. Hikmah. Nah hikmah dari musibah itu Pak bisa ditemukan oleh orang yang hatinya husnudon. La tuzadul hikmah illa man hassana ila Allahi donna. Tidak akan bisa merasakan menemukan hikmah dari musibah yang menimpa kita kecuali orang yang hassana ila Allah donna, orang yang punya hati husnudon Pak. Kalau Bapak buru aja pikirnya gak nemu nanti. Gak nemu ini hikmahnya apa tuh. Nanti kalau sudah terus dikasih baru ya 10 tahun. Tapi kalau orang hatinya bersih, orang husnudon, jangankan 5 jam, 2 jam langsung ketemu hikmahnya Pak. Ketemu hikmahnya, tenang, husnudon, pasti Allah ini maha baik, Allah barur rahim. Nanti ketemu, oh kenapa saya disakitkan karena ini. Oh kenapa saya anak nakal karena begini. Terus akan dijawab terus oleh Allah ya, melalui hati kita. Asal syaratnya kalau ingin tahu hikmahnya yaitu apa? Harus husnudon, harus berbaik sangka kepada Allah. Kalau pikirannya udah negatif, hatinya negatif, sampai kapanpun nggak akan ada hikmahnya. Lebih-lebih nanti yang sempurna sih hikmahnya di akhirat ya. Kalau di dunia nggak dibuka semua oleh Allah, tapi hikmahnya nanti di akhirat ya. Malah dalam riwayat hadis itu diceritakan ada orang yang berdoa kepada Allah, ya Allah punya banyak hutang saya ya Allah. Jadi yang banyak hutang itu bukan sekarang aja Pak. Zaman Nabi juga sudah ada banyak orang yang punya hutang. Jadi kita ini pengulangan sejarah manusia itu ya. Nah akhirnya Pak, wow serius. Orangnya kalau lagi butuh serius bantuannya Pak ya. Bapak doa lagi banyak duit sama nggak punya duit beda nggak Pak? Jadi kusuhan mana tuh? Lagi nggak punya duit, kalau nggak punya duit doanya udah kadang nggak doa kita ya. Perasaan udah aman gitu kan. Tapi kalau lagi punya hutang, anak sakit, bini minggat gitu Pak ya, udah pokoknya sampai nangis gitu kan. Nah ini akhirnya melihat ada orang yang serius ya, doa ya Allah lunasi hutang ya, akhirnya
kredit motor doang ya, cuma 13 juta. Kalau dibahas sekarang, dalam hadisnya nggak ada begitu Pak ya. Ini biar kita lebih paham saja itu Pak ya, takribul mafahim. Oh 13 juta kata Allah, tanggung amat ya. Minta sama saya tanggung kayak nggak percaya sama saya. Saya ini ghaniyun, maha kaya raya. Minta 13 juta. Bapak datang ke yang paling kaya itu siapa di dunia? Bill Gates ya, siapa? Orang paling kaya ya, hartanya udah triliunan, 7.000 triliun kekayaannya. Datang ke sana minta uang 1.000 perak Pak. Kira-kira gimana itu Bill Gates? Ya rasanya dihina gitu ya. Masa datang ke saya minta 1.000? Masa datang ke Pak Eko mintanya 10.000 Pak Eko ya? Nah itu namanya penghinaan ke Pak Eko ya. Kalau 10.000 jangan ke saya mintanya, ke Kang Redi aja banyak ya. Kalau ke saya yang di atas jut-jut gitu ke saya, itu pun nggak kayak saya lewatnya transfer kan. Sudah beda gayanya kan. Jadi Kak, apalagi ke Allah Pak ya. Jangan tanggung kalau minta itu Pak ya. Ya Allah besok ya Allah 3M. Kasih amin. Percaya gak Pak? Percaya. Jadi kalau doa itu jangan mengukur kemampuan kita. Kalau kemampuan kita dari mana 3 miliar? Nganggur aja tiap hari, sawah nggak punya, ngojek enggak, misalkan ada perusahaan udah nggak kerja. Ya kalau pakai otak kita nggak mampu terus, tapi kalau pakainya Allah, kekuasaan Allah bisa nggak? Bisa. Jadi kalau doa jangan pakai kemampuan kita. Kalau pakai kemampuan kita, jangankan miliar-miliaran, 100.000 pun besok nggak tahu kita bisa apa enggak. Gitu ya. Jadi semakin yakin kita kepada Allah akan diberi oleh Allah gitu ya. Kita ini kan doanya nggak berani Pak. Minta 3M tuh nggak berani kita. Ya, apalagi triliunan gitu kan, nggak berani. Makanya kalau doa jangan tanggung-tanggung. Ya Allah, jangan minta ya Allah anak saya soleh, jangan. Ya Allah semua keturunan saya, keturunan dari anak saya, anaknya terus sampai hari kiamat. Itu kalau doa tuh Pak ya. Nanti jangan anak saya, nanti cucunya gimana? Nggak dapat doa. Ya Allah saya pengen punya anak, keturunan dari anak saya, keturunan saya sampai hari akhir soleh semua ya Allah. Itu kalau doa Pak ya, jangan tanggung-tanggung. Karena yang kita minta bukan sama manusia, sama Allah kita. Jadi jangan tanggung-tanggung. Kita senang gak Pak nanti kalau anak punya cucu juga soleh, senang gak? Senang. Jangan cuma anak aja yang soleh, cucu kita, cicit kita, apalagi sampai hari akhir, sampai hari kiamat cucu kita masih ada misalkan, ya kira-kira soleh semua. Nah itu. Nah kata Allah, aduh tanggung banget 13 juta ya. Coba cek buku hariannya, amalnya kata Allah cek, banyak dosanya apa banyak kebaikannya. Pas dibuka merah semua rapornya. Karena sering nongkrongnya di tahu gimana ya. Jarang ke majlis tadi misalnya. Ya Allah dosa melulu ini. Nggak ada kebaikannya orang yang menangis ini ya. Ya sudah, saya nggak akan ngasih uang 13 juta. 13 jutanya saya rubah jadi pahala saja, mengimbangi dosa. Jadi dirubah. Jadi bagaimana hutang? Ya udah hutang biarin aja kan, diambil kan. Jadi Allah tuh begitu. Lebih kasihan dia tidak punya kebaikan daripada ngasih uang. Gitu ya. Jadi nanti ketika kita meninggal dunia tuh terkejut-kejut kita Pak ya. Ada banyak gunung-gunung di pinggir kanan kiri kita, kata kita, ya Allah ini gunung apa? Itu pahalamu ketika hidup di dunia. Pahala apa? Ya pahala engkau minta hutang tidak dibayar oleh Allah. Minta diangkat sakitnya masih tetap sakit. Inilah balasan pahala-pahala kamu ketika hidup di dunia. Ya Allah benar. Kalau tahu begini mah dulu apa? Sakit terus. Ya, hikmahnya begitu. Itu nanti hikmahnya sih nanti di akhirat Pak ya. Kalau di dunia sih dikasih cuma enggak semuanya gitu Pak. Hanya bocoran-bocorannya saja. Nanti yang lebih sih nanti di akhirat. Oh benar begitu ya. Ujian itu luar biasa manfaatnya nanti di dunia. Nah, kenapa Allah menguji kita? Kita kalau menguji guru, menguji anak, muridnya untuk apa Pak? Kalau ada guru menguji muridnya untuk apa tujuannya? Naik kelas atau ingin tahu kualitas murid itu Pak ya? Ingin tahu. Kenapa Allah perlu menguji manusia?
Apakah Allah tidak tahu kualitas manusia? Ini kan ada pertanyaan begitu Pak ya. Jadi liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kata Allah, kamu hidup di dunia ini liyabluwakum, akan diuji semua Pak. Gak ada satupun orang yang gak diuji. Bapak jangan iri sama orang yang hidupnya kelihatannya ketawa terus Pak ya. Justru yang banyak ketawa itu banyak masalah sebenarnya Pak. Benar Pak. Jadi justru sebenarnya yang diam-diam itu banyak juga masalahnya sebenarnya. Cuma gak bisa ini. Curah ininya gak bisa. Jadi jangan pernah iri sama orang yang kelihatannya senang. Sebenarnya senang itu menutupi kesusahan diri. Semua dapat jatah ujian Pak ya. Yang kaya ujiannya ada, yang miskin lebih-lebih ujiannya ada Pak ya. Yang pintar ada ujiannya, yang tidak pintar semua ada ujiannya. Makanya kalau kita sadar itu Pak, nggak ada iri-iri sama orang tuh Pak. Iri apanya sih gitu ya? Nah ini kenapa Allah menguji manusia? Seakan-akan Allah itu tidak tahu kualitas kita Pak ya. Seakan-akan Allah tidak tahu. Jadi Allah menguji kita itu bukan seperti kita seorang guru menguji seorang murid yang ingin tahu gitu Pak ya. Bukan. Allah itu bukan ingin tahu. Jadi menguji kita itu ingin ngasih tahu kualitas kita itu seperti apa. Bapak ketika banyak harta ya belum ketahuan nanti Pak kualitas dirinya Pak ya. Karena orang kalau diuji dengan harta biasanya Pak ya, ya kuat biasanya. Kuat gitu kan. Karena tidak ini. Tapi kalau diuji dengan kemiskinan ya banyak yang gagal gitu Pak. Nggak bisa sabar gitu kan. Nah jadi ujian itu datang bukan berarti Allah tidak tahu kualitas kita Pak ya. Karena Allah tadi apa? Alimun kulli syai'. Allah tahu segala sesuatu. Jadi kita diuji itu karena apa? Allah ingin ngasih tahu kualitas kita. Jadi Bapak kalau ingin tahu kualitas kita Pak, lihat kondisi kita ketika diuji oleh Allah. Kalau lagi sehat ya kita nggak tahu kualitas. Tapi lihat kalau lagi dikasih sakit oleh Allah. Kalau kena musibah kita, bagaimana kuat? Kita akan ketahuan kualitas kita tuh Pak ya. Sabar apa tidak, kuat apa tidak itu ketika apa? Ketika dapat ujian kepahitan. Ya, malah kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau kamu ingin tahu kualitas orang yang sudah mengenal Allah dan belum, lihat ketika dia diuji. Kalau ingin tahu orang yang sudah kenal sama Allah dan belum kenal sama Allah, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ma'ahabbal bala wa taladdud bihi illa man arafal mubli. Ya, tidak akan merasa nikmat, jadi tidak akan mencintai ujian dan tidak akan merasakan nikmat diberikan ujian kecuali orang-orang yang telah ma'rifat kepada Allah. Jadi cirinya orang yang benar-benar sudah mengenal Allah itu kalau dikasih ujian itu tersenyum Pak, alhamdulillah, senangnya luar biasa. Kalau dikasih ujian, bahkan bukan hanya senang, wa taladdud bihi, menikmati. Sakit itu dinikmati. Gimana Pak? Menikmati sakit bisa nggak Pak? Aduh, kita kan bukan ahli ma'rifat ya, bukan level imannya masih bertahap. Jadi orang-orang yang sudah benar-benar kenal Allah itu, ujian itu adalah kenikmatan. Benar-benar ridho Pak. Kalau ingin menikmati sakit harus ridho. Apa ridho itu Pak? Ridho itu apa? Nerimo gitu ya. Ridho. Bapak kalau ingin merasakan nikmatnya sakit, nikmatnya kena musibah, harus ridho, nerima kepada ketetapan Allah. Selama Bapak masih berontak hatinya, masih protes, sekecil apapun musibah ya berat Pak. Sakit gigi atau gigi memang sakit ya, mata kena debu aja Pak, lagi naik motor, ya nggak nerima ya, wah ngomongnya mana tahu, nyalahin helm lah, nyalahin macam-macam, pada sepeda, disalahin semua, marah-marah. Padahal cuma kena debu aja, maka kalau nggak ridho jadi besar Pak. Tapi sebesar apapun musibah, kalau kita ridho, gitu ya. Ridho itu ada pengertian yang lebih pas ya, yang terima juga pas. Kata Imam Abi Bakar Ar-Razi, ridho itu adalah apa? As-surur fil qalbi ala mururil balai. As-surur fil qalbi ala mururil balai. Merasa senang ketika diberikan takdir yang tidak enak, itu namanya ridho. Ridho itu merasa senang
Ya, happy itu bahagia ketika diberikan musibah. Itu namanya ridho. Atau yang lebih pas lagi, Robi'atul Adawiyah, ya, seorang wali perempuan ditanya oleh muridnya, ya, Robi'atul Adawiyah, kaifa takunul abdu radiyan? Orang yang sudah benar-benar ridho itu seperti apa sih? Orang yang sudah ridho atas ketetapan Allah itu seperti apa? Nah, kata Robi'atul Adawiyah, ida sarrotka, ya, musibatun kama sarrotka nikmatun, kama sarrotka nikmatun. Jadi ketika hatimu sudah merasa bahagia, seperti bahagianya dapat nikmat dari Allah. Itu berarti itu. Engkau bahagia diberikan musibah, seperti engkau bahagia dapat nikmat. Duit, Pak, Bapak dikasih duit, duduk di depan rumah, ada yang ngamplopin 10 juta. Hatinya gimana, Pak? Udah, kita ngayal aja udah happy banget, Pak, ya. Seneng kok, baru ngayal ya, Pak. Apalagi kalau beneran 10 juta. Kasih baik kok. Mau dipraktekin ini, siapa ini? Dokter maksudnya, biar lebih paham gitu ya. Tuh hati tuh riang gembira, seneng, waduh. Nggak ada orang tuh senyum-senyum sendiri, saking senengnya gitu, Pak. Nah, kalau kita kehilangan uang 10 juta juga harus kayak gitu senengnya, Pak. Itu baru itu, Pak. Bapak udah mau transfer ke anak ya, misalnya mau ke kredit, udah siap 10 juta, mau berangkat ditaruh di atas meja udah hilang duitnya. Kalau Bapak bahagianya seperti dikasih uang 10 juta, berarti Bapak ridho terhadap ketetapan Allah. Itu kata Robi'atul Adawiyah kayak gitu. Sudah belum Pak ini? Marah-marah kita ya. Oh, segala dilemahin kita. 10 juta, jangankan 10 juta kita apa ya? Hilang 5.000 aja, baru jamin tahun 3 hari gak hilang-hilang, baru 5.000. Jadi level kita ridho itu luar biasa berat ya. Jadi ridho itu kata Robi'atul Adawiyah, ketika kita bahagia tertimpa musibah, seperti kita bahagia diberi nikmat. Itu namanya ridho. Jadi orang yang merasakan nikmat kena musibah, senang kena musibah itu ketika ridho kepada Allah. Nah ini jadi sifat ilmu ini, sifat ilmunya Allah ini, hikmahnya apa? Kita mengetahui bahwa Allah itu punya sifat ilmu agar hidup kita ini muraqabah ya. Apa hikmahnya Allah punya sifat ilmu? Allah tahu segala-galanya apa? Agar kita hidup ini muraqabah. Apa itu muraqabah? Merasa dipantau oleh Allah. Itu ya, namanya muraqabah. Kita ini ngerasa Allah itu kan maha tahu Pak ya. Berarti gerak-gerik kita diketahui oleh Allah. Jadi selalu merasa diketahui Allah. Ya hakikatnya sih Pak memang diketahui. Kita kan kadang, saya sering contohkan ya Pak ya, kalau baca Quran dilihat Allah perasaan. Tapi kalau ngomongin orang, kita kayaknya gak dilihat Allah. Ngomongin orangnya sampai 2 jam gak terasa. Tapi kalau kita sedekah, Allah sudah melihat saya. Tapi kalau ada orang yang nyolong, perasaannya gak dilihat Allah. Pilih-pilih kayaknya Allah tuh merebelek perasaannya. Ya, nah ini jadi orang yang sudah yakin bahwa Allah itu punya sifat ilmu, maha mengetahui, maka hidupnya merasa selalu diawasi oleh Allah. Kalau orang sudah merasa diawasi oleh Allah, muraqabah namanya kan, hidupnya pasti khasyah ilallah. Ya, hati-hati hidupnya. Waspada terus hidupnya. Hati-hati. Ada orang sholatnya khusyuk, nggak ada orang sholatnya khusyuk tetap, nggak ngaruh sama lingkungan Pak. Kalau orang yang sudah merasa dilihat oleh Allah, karena nggak ada orang Allah lihat, ada orang Allah lihat. Jadi orientasinya bukan lagi manusia. Ada tipe orang Pak, kalau sholat di depan mertuanya, waduh khusyuknya minta ampun, sujudnya sampai setengah jam Pak, khusyuk di depan mertua ya. Tapi kalau sendirian, sholatnya gimana? Udah kilat langsung, cepat banget. Nah berarti kita tidak merasa dilihat oleh Allah kalau begitu Pak. Kenapa kita sholatnya kalau sendirian tidak khusyuk buru-buru? Karena kita lupa bahwa Allah itu punya sifat ilmu, maha mengetahui, maha memantau kita, gitu ya. Nah ilmu ini, hikmah Allah punya sifat ilmu, kita akan muraqabah, merasa dipantau oleh Allah terus. Dan kalau kita dipantau terus oleh Allah, kita hidup hati-hati.
dalil sholat, Allah melihat kita. Padahal kita misalkan bawa mobil sendiri, bawa motor sendiri, ya di tempat yang jauh gak ada keluarga, gak sholat gak ada keluarga. Ya, itu berarti kita belum makrifat kepada Allah, belum kenal Allah berarti kalau gitu Pak ya. Belum kenal Allah. Kalau orang yang sudah kenal Allah, dimanapun kondisi apapun ya tetap ibadah. Orientasinya bukan lagi makhluk Pak ya. Bukan lagi, karena kalau kita ibadah karena makhluk capek Pak. Capek gak Pak? Bapak ibadah baca Quran pakai di speaker Pak ya, dibagus-bagusin baca Qurannya agar dipuji orang. Contohnya Pak ya, agar dipuji orang. Orang yang nggak ada yang muji satu kampung, gimana Pak? Kecewa nggak? Udah dibagus-bagusin, udah sebelum baca Quran minum jeruk dulu biar bagus suaranya gitu kan. Satu pun nggak ada yang muji satu desa, pasti kecewa, capek kita ini. Ada yang muji, cuma muji doang, nggak kenyang, kenapa perlu dipuji orang Pak ya? Bapak kalau dipuji orang gimana Pak? Kenyang nggak perutnya? Apa sih anaknya dipuji tuh Pak ya? Malah kata Imam Ghazali bahaya ini kalau dipuji orang Pak ya. Dipuji orang ini bahaya. Nah ini jadi kenapa bahayanya? Kecanduan nanti Pak. Kecanduan, kalau nggak dipuji orang nggak semangat lagi ibadahnya. Baca Qurannya nggak semangat kalau nggak dipuji orang. Makanya dengan sifat ilmu ini harapannya kita kemana-mana selalu meyakini dilihat oleh Allah. Hati-hati kita ya, hati-hati kita nggak sembarangan hidup ya, apalagi kita sadar hidup ini tidak lama Pak ya, sangat sebentar, bukan sebentar, sangat sebentar sekali. Udah berapa sekarang Pak Eko umur? 42 ya. Tapi nggak ada jaminan sampai 60 Pak ya. Ya pengennya mudah-mudahan lah gitu kan, angka panjang, kita ingin lihat anak sukses dulu Pak Eko ya, ingin lihat naik itu. Tapi kan kita nggak pernah tahu umur kita sampai di mana. Umur itu pendek karena kita nggak tahu gitu Pak. Bukan karena 60 tahun 70, bukan, karena kita nggak tahu jadi pendek. Seakan-akan besok meninggal, seakan-akan besok. Makanya di Gresik itu saya lupa kiainya ya. Di Gresik itu ada pesantren Pak ya. Santrinya ada hampir 6.000 7.000 Pak. Di Gresik itu kiainya sudah sepuh. Tapi hebatnya ini pesantren, 7.000 santri itu gratis makan, gratis bayaran Pak. Kiai itu jadi nggak bayaran, ditanggung semua, gitu Pak ya. Nah jadi kalau masak itu kiai tontonan Pak, udah kuintalan gitu kalau masak keras tuh. Karena 6.000 7.000 kiai, santrinya itu luar biasa. Nah prinsipnya kiai ini kalau ada lebihan makanan untuk santri sudah dimakan semua. Ada lebihan misalkan laukannya Pak ya, ada di misalkan di di kualinya masih ada rendang, masih ada telur, itu kiainya suruh bungkusin sama santrinya, dibagikan sama masyarakat. Jadi prinsipnya nggak boleh satu malam pun tersisa makanan di rumahnya. Prinsipnya begitu, kiai itu ya. Nah akhirnya ketika dibungkusi ya oleh nyainya, oleh istrinya, kiai katanya, kenapa dibagikan lagi ke orang? Apakah mendingan ini makanan kita malamkan saja, besok buat santri lagi, biar masa nggak terlalu banyak. Kalau perempuan kan beda pikirannya Pak ya, nggak kayak laki-laki. Tuh, jadi besok aja kita bungkusin, besok buat santri, jadi bagi ke masyarakat, sayang kan. Kata kiainya Pak, besok kita nggak tahu masih hidup apa tidak. Jawabannya begitu Pak. Kenapa harus nunggu besok kita? Ke santri sedekah, ke masyarakat sedekah. Kenapa harus nunggu besok? Belum tentu saya besok udah masih hidup, belum tentu. Jadi dia itu prinsipnya kenapa uangnya, hartanya satu malam harus habis, karena dia meyakini bahwa besok belum tentu hidup. Nah gitu ya. Makanya kata Nabi, kalau kamu sholat ya shollu ka sholatil muwaddi, kata Rasulullah. Kalau kalian sholat, kata Nabi, sholatlah seperti orang yang sedang berpamitan, sholat yang akan berpisah dengan sholat. Jadi yakini sholat ini adalah sholat terakhir, kata Nabi. Kalau sholat isya nih Pak ya, yakini sholat ini sholat terakhir, karena belum tentu nanti subuh kita ketemu sama sholat subuh Pak ya. Gak ada siapa yang bisa menjamin malam ini masih hidup Pak. Ada jaminannya nggak Pak? Oh saya sehat, saya kuat, banyak loh Pak ya. Yang sehat, yang kuat meninggal tuh banyak Pak. Malah lebih sehat dari Bapak, lebih kuat dari Bapak, nggak sakit, bangun tidur meninggal dunia. Jadi
kata Rasulullah, kalau ibadah itu yakini ibadah itu ibadah terakhir. Makanya kalau udah meyakini itu sholatnya benar-benar. Karena nggak habis ini kita nggak bisa kemungkinan nggak sholat. Subuhnya apa? Masih bangun, alhamdulillah gitu ya. Jangan sampai pikiran besok nggak sholatnya biasa aja karena apa? Kemarin aja masih hidup kan? Jangan. Wah ini kajian Nabi gimana gitu ya? Katanya kalau sholat itu harus benar-benar dan apa? Karena bisa jadi nanti sholat subuh kita tidak menemui. Sekarang gitu, besok Pak biasa aja sholat misalnya karena subuhnya juga itu kemarin kan. Jadi setiap kita sholat yakini itu adalah sholat terakhir. Kalau kita meyakini itu sholat akan lebih serius kan? Akan lebih benar-benar. Gitu. Ngajarin anak ngaji juga yakini ini adalah hari terakhir kita ngajarin anak. Bisa jadi besok kita sudah wafat. Ya. Kita baik sama istri yakin ini yang terakhir. Bisa jadi besok kita yang duluan atau istri yang duluan. Jadi pengen istri dulu apa bapak dulu ini? Apa bareng-bareng aja biar romantis ya. Hidup mati bersama gitu kan. Nah ini jadi kesimpulannya apa ya? Hari ini kita belajar tentang ilmunya Allah. Bagaimana ilmunya Allah itu meyakini bahwa Allah tahu segala-galanya, yang nampak, yang tidak nampak, yang tersembunyi, yang lebih tersembunyi, semua Allah tahu dan tahunya Allah, ya pengetahuannya Allah tidak diperoleh dari hasil belajar. Dan Allah itu detail semua. Allah tahu mana yang baik, mana yang manfaat bagi kita. Jadi kita tinggal menyiapkan hati yang husnudon saja, menjalani hidup ini husnudon. Makanya kata ulama kalau ingin mati husnul khotimah, husnudon kuncinya ya. Husnudon kepada Bapak bisa berbuat baik kepada orang lain karena Bapak husnudon. Orang itu orang baik. Ya. Jadi husnudon saja. Karena kalau orang husnudon pasti amalnya baik kan. Kalau orang matinya baik, amalnya akan baik. Kalau orang amalnya baik, matinya akan baik. Logikanya seperti itu ya. Jadi logikanya seperti itu. Itu saja barangkali yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum ditutup, ada yang ditanyakan tidak tentang ilmunya Allah. Ustaz, saya mau nanya Pak Ustaz. Tadi Pak Ustaz menyinggung masalah mati syahid setiap. Tapi ada beberapa kriteria mati syahid. Yang lain mungkin ya matinya karena tenggelam, karena mungkin sakit perut, karena kebakaran dan lain sebagainya. Jadi gini Pak Ustaz, pertanyaan saya gini Pak Ustaz. Kalau mati syahid ya itu katanya bisa mensyafati 70 angkat. Nah, dan di sini ada yang mati syahid dunia dan mati syahid akhirat. Nah, yang seperti apa Ustaz mati syahid akhirat yang bisa mensyafati 70 keluarganya? Apa itu syahidnya karena perang melawan orang kafir atau gimana Ustaz? Jadi syahid dulu ya. Syahid itu adalah istilah ya. Awalnya itu adalah syahid itu kan bahasa Arab ya. Kenapa dikatakan syahid? Syahid itu artinya disaksikan. Syahid syahadat, syahadat itu menyaksikan, bersaksi kan. Syahid itu artinya apa? Syahidun ya. Orang yang disaksikan. Maksudnya apa? Disaksikan itu adalah orang yang ketika wafatnya disaksikan oleh malaikat. Itulah syahid. Jadi orang yang ketika mati di medan perang wafat Pak, itu ribuan malaikat nonton Pak. Makanya disebut syahid. Syahid itu orang yang matinya disaksikan oleh malaikat. Itu menurut satu ulama. Ada lagi kedua pendapat ulama, syahid itu adalah Pak man syahida ma'wahu fil jannah. Syahid itu bukan disaksikan tapi melihat, menyaksikan. Jadi orang mati syahid itu kenapa dia mengatakan mati syahid? Karena ketika wafatnya oleh matanya menyaksikan tempatnya di surga. Makanya laisal jazaa syahidin illa jannah. Tidak ada balasan untuk orang mati syahid kecuali surga. Jadi ketika tertusuk bisa sama tombak, sebelum mati itu matanya menyaksikan dulu tempatnya di surga. Makanya disebut syahid. Jadi syahid itu pengertian dua. Ada orang yang matinya disaksikan oleh malaikat, saking mulianya Pak ya. Mulia gitu. Kalau orang mulia kan yang nyaksiin matinya bukan hanya orang biasa, presiden gitu kan. Tuh, kalau orang biasa mana ada
Kandidat presiden biasanya siapa yang mati? Ya ulama besar. Ya. Ini bukan lagi presiden yang nyaksiin matinya siapa? Malaikat. Syahid itu artinya orang yang disaksikan matinya oleh malaikat, atau kata ulama syahid itu orang yang menyaksikan surga sebagai tempatnya nanti di akhirat, maka disebut syahid. Nah, syahid itu nanti perkembangannya oleh ulama fikih dibagi dua. Ada syahid dunia akhirat, ada syahid akhirat. Ya kalau tadi yang dunia akhirat itu yang terbunuh ya, di medan perang. Ada lagi syahid akhirat. Syahid akhirat itu adalah orang-orang yang tidak berperang di jalan Allah, tidak pakai tumbak, tidak berhadapan langsung secara fisik dengan orang kafir, tapi memiliki pahala seperti orang yang mati syahid. Contohnya Pak, syahid akhirat itu tulabul ilmi, dalam yang Nabi Thalib ya, orang yang nyari ilmu Pak. Ada orang yang sedang majlis taklim meninggal dunia, bahwa syahidun, mati syahid. Kenapa sih orang yang mati di majlis taklim itu mati syahid? Karena tujuannya sama Pak. Orang yang mati di medan perang tujuannya itu apa? Melihat kalimatillah, untuk meninggikan agama Allah, agar agama Allah ini tetap eksis di dunia. Bapak atau saya misalkan ngaji di sini agar apa? Agar ilmu Allah ini berlanjut Pak, nggak berhenti. Coba kalau udah nggak ada yang ngaji, ya gulung tikar agama ini Pak. Bisa. Jadi Bapak ini ngaji itu apa? Berarti Islam ini akan terus ada. Bapak kan nanti sedikit-sedikit mungkin diajarkan ke anak istri Pak ya. Saya dapat kajian begini, kan disampaikan Islam terus lanjut. Kenapa syahid akhirat itu sama seperti syahid dunia akhirat? Karena tujuannya sama, meninggikan agama Allah. Nah, kalau apa tadi? Syahid dunia itu kayak tadi kayak mabtun ya, orang yang apa? Sakit perut, tenggelam, melahirkan, kemudian kebakar ya. Kalau syahid dunia itu berarti nggak belum ada jaminan ini ya, surga ini. Ya pasti ya surga itu ya pasti. Maksudnya cuma untuk yang memberikan syafaat itu nanti yang syahid dunia akhirat itu ya, yang di medan perang itu. Jadi kalau syahid dunia, syahid akhirat itu nanti hanya untuk dirinya, hanya untuk dirinya saja. Karena kan memang secara perjuangan juga pedihan yang di medan perang Pak ya. Resikonya bukan hanya pada fisiknya, nyawa bahkan kan. Kalau orang yang tenggelam kan ya memang fisik ya, cuma tidak lawan orang kafir gitu. Orang yang sakit perut juga cuma dia aja yang ngerasain. Nah ini jadi yang menyapaati 70 keluarga itu nanti syahid dunia akhirat sebagai upah dari Allah, keistimewaan dari Allah untuk orang-orang yang mati syahid. Bahkan orang yang mati syahid itu Pak, kata Nabi, setelah meninggal dunia dia protes sama Allah. Ya Allah, minta dihidupkan lagi saya ini. Buat apa? Kamu sudah di surga, ngapain hidup lagi? Kata Allah, saya ingin perang lagi, pengen mati lagi syahid, pengen berkali-kali mati syahid. Karena apa? Di akhirat ini level surganya berbeda dengan yang lain. Kalau saya mati syahid sekali aja surganya udah kayak gini, di lantai 3 misalkan ya. Kalau saya mati nanti syahid lagi sekali lagi mungkin lantai 7 nanti ya. Nah itu jadi ada orang yang sudah masuk surga pengen keluar dari surga, ada orang yang mati syahid mau ngapain, bukan ngapain di dunia, pengen perang lagi gitu Pak, pengen perang lagi, terbunuh lagi. Hanya orang yang mati syahid karena surganya dibedakan oleh Allah. Jadi syahid dunia akhirat inilah yang nanti akan memberikan syafaat pertolongan kepada 70 orang. Yang lain ada? Kalau itu nanti kan yang mati syahid sakit perut, melahirkan. Tapi kalau dia tetap meninggal, tapi melahirkan terus ditenggelam, tapi dia tidak beriman, tetap nggak surga kan? Beriman. Yang tidak beriman, tapi ini khusus beda ini. Jadi kan istilah saya kan di agama Islam. Kalau di non Muslim kan bukan mati syahid, mati sangit ya. Sangit itu tetap agama Islam, tapi dia ibadahnya kurang. Ya itu kelebihannya kan, ini untuk orang Islam itu ya. Ya secara teksnya memang orang Islam sakit perut nanti syahid. Ya. Adapun di sana nanti itu hak Allah gitu kan. Kayak orang begini, ada orang ahli maksiat mati malam Jumat. Kayak begitu aja Pak. Katanya kalau orang mati Jumat katanya pasti masuk surga, diampuni. Kalau hadisnya sih begitu. Bagaimana dengan kasus orang yang
tukang mabok misalnya, tukang nyolong mati, ya nanti aja lihat itu hak Allah kan. Secara teksnya memang diampuni. Tapi bisa saja Allah nanti kalau dosanya kebangetan, gitu, misalnya ya, udah nggak bisa diampuni, syirik misalnya bisa tidak diampuni. Tapi secara teorinya apa ya? Secara teorinya orang yang mati hari Jumat di situ tidak dijelaskan mau ahli dosa, ahli tidak. Yang penting orang Islam mati malam Jumat, ghafarallahu dzunubahu, diampuni semua dosanya. Kalau diampuni dosanya ya balasannya surga kan. Asal mati Jumat. Cuma kan logikanya enak banget gitu ya. Kita yang tiap hari ibadah misalnya gitu, matinya malam Senin, berarti gimana itu ya? Jadi itu sih nanti kembali ke hak prerogatif Allah, ya. Artinya hak prerogatif Allah itu ya bebas Allah mau mengampuni apa tidak. Malah yang tidak mati syahid, malah yang tidak apapun ya bisa ya, bisa masuk surga tanpa amal ibadah banyak. Itu kehendak Allah, bebas Allah mau. Yang punya Allah semua kan. Malah ada orang yang masuk surga ya dalam Ihya Ulumuddin itu begini Pak, masuk surga itu begini. Ada orang yang sudah masuk neraka, gitu kan? 2 orang dipanggil oleh Allah. Ya, yang pertama fulan kesini, ya. Dia itu dipanggil oleh Allah lari ya. Lari, gitu ya. Kemudian yang satunya lagi lari juga ya, lari juga. Setelah lari dari Allah, mau ada apa Allah saya ini dipanggil? Kata Allah ya nggak apa-apa sih, pengen manggil aja ya, kayak dikerjain gitu kan. Kata Allah ya sudahlah, saya cuma pengen tahu kamu aja. Sekarang kembali ke mana? Ke neraka lagi. Nah 2 orang ini tipenya beda-beda Pak. Yang diangkat oleh Allah dari neraka ini 2 orang ini, setelah oleh Allah disuruh ke neraka lagi, yang satu lari Pak cepet, semangat banget masuk nerakanya gitu Pak. Kalau yang satunya loyo gitu, kayak lemes gak bergairah gitu kan. Kata Allah kepada yang lari mau ke neraka, hei kamu ini semangat banget mau kemana sih ya? Mau ke neraka ya Allah. Nah, kamu semangat masuk neraka? Karena saya itu di dunia kalau diperintah oleh engkau malas-malesan, disuruh tahajud malas-malesan. Saya sekarang ini kesempatan terakhir saya untuk semangat disuruh oleh engkau. Paham gak Pak? Walaupun disuruh masuk neraka, saya semangat. Kenapa? Bukan masuk nerakanya, saya ingin benar-benar taat kepada engkau. Oleh Allah Pak, bisa babi dalika dakhalal jannah. Dengan semangat masuk neraka itu oleh Allah di stop masuk surga Pak. Semudah itu Pak masuk surga tuh Pak. Allah tuh. Jadi jangan dianggap ribut, aduh gitu. Jangan Pak ya. Ada orang masuk surga kan ya. Jadi Bapak kalau nanti Pak masuk neraka semangat aja Pak. Udah tahu harusnya Pak ya. Ini yang berurutin Pak. Ini sebenarnya sih bocoran ini berbahaya. Bikin Bapak malas tahajud, nanti ke musola malas mereka. Yang penting nanti kalau disuruh masuk neraka semangat aja. Kalau yang kedua loyo, kamu kok beda sama yang itu tuh. Kalau tadi semangat saya udah masuk, kamu kok loyo. Bagaimana saya tidak loyo Allah? Kenapa? Saya itu kecewa sama engkau ya Allah. Kenapa kecewa? Saya itu ketika dipanggil di neraka, kamu kesini kata Allah, saya sudah husnudon kepada engkau. Wah, saya ini mau dimasukin ke surga nih kayaknya. Husnudon Pak. Baik, saya ini pasti mau dimasukin ke surga. Disuruh masuk neraka lagi saya. Kecewa berat sama engkau ya Allah. Kata Allah, karena baiknya hati kamu masuk surga juga. Jadi itu ada dua cara Pak masuk surga Pak. Nanti di sana Pak, mudah-mudahan masih ingat di sana ya. Tanggal berapa ya? 3 Oktober 2021. Catat mudah-mudahan ingat. Jadi mau cara yang pertama lari kencang, surga juga. Asal tujuannya ini semangat taat kepada Allah. Yang kedua loyo, karena saya tuh kecewa sama Allah. Sudah husnudon dari neraka tuh, kayaknya mau dimasukkan ke surga, malah dimasukin ke neraka. Dua-duanya masuk. Allah tuh segampang itu Pak. Makanya yang mati malam Jumat, ya kalau Allah berkehendak jangan kayak malam Minggu juga bisa saja bagi ampuni Allah, kita nggak pernah tahu. Ya kayak tadi yang mati syahid, misalkan secara teorinya kan diampuni gitu Pak, walaupun dia ahli ibadah tidak. Tapi nanti di sana kalau Allah menyiksa itu hak Allah, itu janjinya Allah, haknya Allah. Begitu Pak ya. Jadi ingat-ingat ada itu yang kencang apa mau loyo gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini buku ini rapi dulu baru komat.